Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Fi hadzal yaumul arbi'ah tarikh sabi'ah min April sanwasil dirasatana fil hadis. Takallamna sabiqan an hukm bai'u al-urbun wa qad ihtalafa al-ulama warrajih minha laisa lahu alaqah qawiyah wad dalil al-mustanbatah tambani alaihi. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang jual beli sistem DP dan juga hukum DP ini sendiri berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Ada yang memperbolehkan dengan syarat. Waqad syarahna min qabl. Wal an nantakil ila mabhasin jadidin an-nahyu an bai' sil'ah qabla qabduha. Larangan jual beli barang sebelum dipegang, sebelum diterima barangnya, sebelum diserah terimakan sukatannya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya berkata, Ibta'tu Zaidan fis suq. Ibta'tu bermakna ishtaraitu, yakni aku pernah membeli minyak di pasar. Falamma staujabattuhu, ketika minyak itu telah menjadi milikku. Lakiyani rajulun, aku bertemu seseorang, fa'atani bihi ribahan hasanan, yang akan membelinya dengan keuntungan yang baik, dengan memberikan keuntungan yang baik. Minyak sudah jadi milikku, tiba-tiba didatangi seseorang yang menawarkan, ingin membeli dan diberikan keuntungan yang baik. Fa'aradtu an adriba ala yadi ar-rajuli. Ketika aku hendak mengiyakan tawaran tersebut, fa'akhadha rajulun min khalfi bidhira'i. Ada seorang dari belakang memegang lenganku. Faltafattu, kemudian aku menoleh. Faida Zaid bin Sabit, maka orang tadi adalah Zaid bin Sabit. Faqala, dan Zaid bin Sabit berkata, la tabi'hu haitsu ta'tuhu hatta takhuzahu ila rihalika. Janganlah engkau menjual di tempat engkau membeli. Janganlah engkau menjual di tempat engkau membeli. Hatta takhuzahu ila rihalika, sampai engkau membawa ke tempatmu. Fa inna Rasulullah sallam naha an tuba'a sila'u hatta tubta'u. Sebab Rasulullah sallam melarang menjual barang di tempat yang engkau beli. Hatta tahuzahu tujar ila rihalihim, sampai pedagang tersebut membawa ke tempat mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa lafdullahu wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ya ini. Taib. Nantakil ila al-wajh al-thalith.
Al-hadis dalilun annahu la yajuzu lil mustari an yabi'a mashtarahu qabla an yaqbidahu wa yakhuzuhu ila makanihi. Hadis ini menjelaskan bahwa larangan bagi seorang pembeli menjual barang dagangannya di tempat yang masih ia beli. Dan barang tersebut harus berpindah ke tempat pembeli. Wa taqaddama wajhun nahi an bai'i sil'ah qabla qabduha. Dan permasalahan ini sudah kita jelaskan di hadis sebelumnya. Akan tetapi permasalahan kita kali ini adalah wa dhahirul hadis annahu am fi kulli mabi. Hadis ini menjelaskan bahwa ini lafadznya umum. Setiap barang yang dibeli oleh penjual, dibeli oleh pembeli, itu harus berpindah. Ini lafadznya umum. Sawa'an kana ta'aman am ghairuhu minal mangkulat. Baik itu makanan ataupun segala macam barang yang bisa dipindah. Kal amti'ah, makanan perniagaan, wal kitab, buku, wal mawad al-gidaiyah, makanan-makanan yang mengandung gizi, wal hayawanat, dan hewan, wa ghairu dzalik. Ini bentuknya lafadznya umum. Summa yani la naqra al-hadis yani wa hadzal qaul yamna'u bai'ul manqulat hatta taqbid. Adapun perkataan ini melarang jual beli yang berpindah sampai dikuasai, sampai diterima barang tersebut. Hada huwa qaulul jumhur. Ini adalah perkataan jumhur. Minal Hanafiyah Asy-Syafi'iyah wa Dhahiriyah wa riwayah an Ahmad wa adhafu aidan al-aiqar. Begitu juga bangunan. Bangunan kalau dibeli harus dikuasai. Gimana cara menguasainya? Apakah dipindah juga? Seperti makanan. Kan tidak mungkin beli apartemen harus dipindah. Nah, ini kan secara logika, secara rasional tidak mungkin. Habis dibeli kemudian harus berpindah. Li'anna qabat syarat fi kulli mabi, karena serah terima itu syarat di setiap barang. Illa indal Hanafiyah fa inna in kana mabi aqaran la yahsyahalaqahu jaza bai'uhu qabla qabduhu. Kecuali apartemen, bangunan itu yang tidak ditakutkan tidak bisa hancur, maka diperbolehkan menjualnya sebelum diserah terima. Wa kaifiyatul qabdu in kana mangkulan fa innahu yahtalifu bihtilafil maqbud. Dan metode serah terima barang yang bisa berpindah itu berbeda dengan perbedaan barang yang dipegang. Maksudnya bagaimana? Gimana serah terima barang itu caranya bagaimana? Apakah harus dipegang? Apakah harus berpindah? Fal makil wa mayasbahu bil kail. Kemudian kalau sesuatu yang bisa ditakar, ya takarannya adalah bentuknya takaran. Misalkan 1 kilo, beli beras 1 kilo, ya harus berpindah kepada pembeli ya 1 kilo. Wasabrah wal jazaf au ma yangkulu ada kal imma, ataupun langsung sesuatu yang langsung tanpa ditimbang, sobroh ini tanpa ditimbang. Seperti makanan, beli roti 1000 berpindah harus apakah harus ditimbang? Ya tidak.
Sudah tertera harganya di situ. Oh, ini harganya 1.000. Misalkan atau kitab atau buku tertulis di situ misalkan asratu alaf 10.000. Ya, dengan pembayaran 10.000 buku sudah bisa berpindah. Wal mawad al ghidaiyah, begitu juga makanan-makanan yang mengenyangkan, yang bergizi. Contohnya makanan yang mengenyangkan misalkan pisang, langsung pembayarannya kontan. Wal ahsyab, begitu juga kalau jualan kayu. Jualan kayu beli sekian harus langsung berpindah. Wa nahwiha yakunu binaqliha wa tahwila ila makanin la istisas lil ba'i bihi, yaitu berpindah ke tempat orang yang membeli, tidak harus dari penjual. Wah, ya, ini dari segi barang. Kalau ditakar ya dengan takaran ada harga ya dengan sesuai dengan barang yang tertera. Wa in kana mimma yatanawalu bil yad kal khuli wal jawahir wa nahwiha faqabduhu bitanawuliha. Adapun kalau segala sesuatu yaitu bisa berpindah segera di tangan. Contohnya khuli cincin, perhiasan, permata, itu gimana serah terimanya ya langsung bisa digunakan, yang langsung bisa digunakan, diterima. Nih, beli cincin 100.000, berpindahnya ya langsung bisa digunakan, langsung bisa dikenakan, langsung bisa dimasukkan di dalam jari. Nah, itu serah terimanya seperti itu. Au yarji'u fihi ilal urf, ini atau dikembalikan seperti kebiasaan. Gimana beli cincin, kebiasaannya gimana, serah terimanya gimana. Amma qabdul aqar kal aradi wal masakin wal mahalati jariyah, ataupun kalau seseorang membeli tanah ataupun rumah ataupun ruko, bangunan, cara berpindahnya atau cara serah terimanya ya dengan apa? Bitahliyah, ya ini yakunu bitahliyah, yaitu pemilik rumah tersebut harus mengosongkan tempat tersebut. Ini yakunu bitahliyah bainahu wa baina mushtarihi yatasarraf fihi. Penjual tersebut harus mengosongkan tempat tersebut supaya bisa digunakan dengan pembeli. Pembelinya bisa menggunakan, bisa memperbaiki, merenovasi, ya itu. Bila mani wala hail, tanpa harus ada sekat dan atau penghalang. Wadhalika bitaslimi malfatih in wajadat. Nah, caranya bisa juga dengan menyerahkan kunci apartemen tadi, kunci bangunan tadi. Nah, li'anna qabdul aqar la yatasawwaru bidzalika fahuwa qabdu lahu fil urf. Karena serah terima bangunan, serah terima barang ruko itu ditinjau dari kebiasaan adatnya bagaimana. Serah terima barang itu gimana? Ya misalkan dengan adanya surat perjanjian, kemudian di atas meterai. Nah, itu serah terima seperti itu. Walaupun tidak harus apa berpindah ya. Misalkan seseorang rumahnya Jakarta, kemudian beli rumah di Solo, harus memindahkan ke Jakarta. Nah, ini tidak mungkin. Nah, karena serah terima itu apa disesuaikan kebiasaan. Wa yulhiqu bil da'il iqar al as'at tsaqilah. Ini juga berkaitan dengan sesuatu yang berat, alat-alat berat ya, yang sesuatu yang berat. Misalkan alat berat itu apa yang tidak bisa berpindah. Misalkan beli apartemen, hotel, nah itu nggak bisa berpindah. Kalau wasail roy ma'ruf al'an,
Au bada'i al-katsir fil mawani. Ataupun contohnya seperti macam-macam peralatan, perabotan yang banyak di mawani. Wadhalika mimma yatarattabu an naqli wa tahwilu ila makanin akhar tabi'ahu maliyah azimah. Begitu juga kalau memindahkannya perlu dengan biaya yang banyak. Biaya yang banyak itu enggak didiamkan saja. Sebisanya, kebiasaannya bagaimana? Fadhahir anna qabduha yahsul bitahliyah. Serah terimanya dengan apa? Mengosongkan, membebaskan. Ini. Wal khulaso, adapun ringkasan yaitu bahwasannya seseorang kalau membeli barang tidak boleh menjualnya di tempat dia membeli. Tidak boleh seperti itu. Nah, ini larangan. Karena nanti bisa menimbulkan perseteruan dengan penjual yang pertama. Karena apa? Penjual yang pertama untungnya sedikit, kemudian barangnya masih di situ, kemudian kita jual. Itu apa nanti bisa menimbulkan kekecewaan. Tayyib. Ilahuna hal hunaka kalimah ghairu wadiha au asya yahtaju ila tasrih. Tayyib. Adunnu nahtawi biadal qadar. Insyaallah nuwasil fima ba'd. Nahtim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.